Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat peserta tes CPNS dan P3K. Pada video kali ini kita akan bahas bagaimana trik mengerjakan soal penalaran analitik yang biasanya sering keluar pada tes CPNS dan mungkin juga nanti akan keluar pada tes P3K. Baik sahabat-sahabat sekalian, soal-soal berbentuk penalaran analitik ini biasanya narasi soalnya cukup panjang, sehingga tidak sedikit para peserta tes biasanya kesulitan dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Padahal, apabila kita mengetahui trik mengerjakan soal seperti ini dan sering berlatih soal seperti ini, maka kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal pada video ini, silakan teman-teman untuk like, share, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya pada video ini sehingga teman-teman akan mendapatkan notifikasi di video kita berikutnya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ke soal yang pertama. Baik, soal yang pertama. Dalam pelaksanaan rapat OSIS, 8 orang pengurus OSIS duduk secara melingkar dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ketentuannya Andi duduk berdekatan sama Budi. Ketentuan yang kedua, Tini duduk tepat berhadapan dengan Budi. Ketentuan yang ketiga, Pandi duduk tepat di samping kiri Tini. Pernyataan yang keempat, Dika dan Pandi duduk saling berhadapan. Pernyataan yang kelima, Fikri duduk di antara Tini dan Sari. Cici baru datang, maka posisi duduk yang tepat adalah A. Tepat sebelah kanan Pandi, B. Berhadapan dengan Fikri, C. Tepat 3 kursi sebelah kanan Budi, D. Berhadapan dengan Sari, E. Tepat sebelah kanan Dika. Baik teman-teman sekalian, silakan untuk mencoba mengerjakan terlebih dahulu. Kira-kira mana pilihan jawaban yang tepat? Silakan teman-teman untuk dikerjakan. Oke, kalau teman-teman sudah mulai mengerjakan, mari kita sama-sama bahas soal ini. Pertama, kita akan buat lingkaran terlebih dahulu. Kemudian lingkaran ini akan kita bagi menjadi 8 karena ada 8 orang yang duduk secara melingkar. Baik, kita sudah membagi 8, teman-teman. Sekarang kita kembali ke ketentuan atau pernyataan berikut ini. Yang pertama, Andi duduk berdekatan sama Budi. Perhatikan teman-teman, pernyataan ini adalah pernyataan yang belum pasti teman-teman. Karena di sini dikatakan Andi duduk berdekatan sama Budi, tetapi tidak dijelaskan apakah Andi berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan si Budi. Sehingga kita tidak bisa menentukan di mana sebenarnya letak si Andi, apa ada di sebelah kanan atau berada di sebelah kiri. Padahal kita mengetahui bahwa trik dalam mengerjakan tes penalaran analitik ketika ada soal-soal seperti ini, kita harus tinggalkan dulu pernyataan-pernyataan yang belum pasti, dan triknya kita kerjakan dulu pernyataan-pernyataan yang sudah pasti. Dengan kita mengerjakan dahulu pernyataan-pernyataan yang pasti, sehingga nanti kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal dengan tipe penalaran analitik. Baik, karena ketentuan yang pertama ini adalah ketentuan yang belum pasti, maka kita lanjut ke ketentuan yang kedua. Tini duduk tepat berhadapan dengan Budi. Nah teman-teman, ini ada pernyataan yang sudah pasti bahwa Tini ini berhadapan sama Budi duduknya. Maka ketentuan ini langsung kita kerjakan teman-teman. Tini kalau kita letakkan di sini, maka otomatis Budi berada di sini karena berhadapan teman-teman. Kemudian yang ketiga, ketentuan yang ketiga, Pandi duduk tepat di samping kiri Tini. Samping kiri Tini mana? Sini, di sini. Di sini teman-teman, samping kirinya si Tini. Tadi Pandi di sini, samping kiri si Tini. Lanjut ketentuan yang keempat, Dika dan Pandi duduk saling berhadapan. Pandi berada di sini, maka Dika berada di sini karena dia duduk berhadapan. Fikri duduk di antara Tini dan Sari. Jadi Fikri duduk di antara Tini dan Sari. Di sini sudah ada Pandi, berarti tidak mungkin Fikri di sini. Berarti Fikri ada di sini. Di sini ada si Sari teman-teman. Sehingga memenuhi pernyataan bahwa Fikri berada di antara Tini dan Sari. Ingat teman-teman, ada satu lagi pernyataan yang belum kita kerjakan tadi. Andi duduk berdekatan sama Budi. Perhatikan, Andi ini berdekatan sama Budi, dan posisi yang berdekatan hanya bisa di sebelah sini, karena di sebelah kirinya Budi sudah ada Dika, sehingga si Andi berada di sini, sebelah kanannya si Budi, sehingga mereka duduk secara berdekatan. Lanjut ke soal. Kembali, perintahnya Cici baru datang, maka posisi duduk yang tepat adalah, perhatikan teman-teman, yang kosong hanya di sini, berarti Cici ada di sini.
Kita lihat pilihannya. A tepat sebelah kanan Pandi. Sebelah kanan Pandi siapa? Si Tini. Sedangkan si Cici berada di sebelah kiri si Pandi. Berarti salah. B berhadapan dengan Fikri. Yang berhadapan sama Fikri siapa? Si Andi. Juga salah. Yang C tepat 3 kursi sebelah kanan Budi. Sebelah kanan Budi. 3 kursi 1, 2, 3. Si Pandi juga salah. D berhadapan dengan Sari. Lihat yang berhadapan dengan Sari siapa? Si Cici. Berarti jawabannya ini yang benar yang D, teman-teman. Yang E coba kita baca dulu. Tepat sebelah kanan Dika. Sebelah kanan Dika siapa? Si Budi. Maka pada soal ini jawaban yang benar tadi adalah yang D, teman-teman. Udah? Oke, teman-teman, kalau sudah paham untuk soal ini, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Baik, di soal yang kedua, kita akan mencoba mengerjakan soal penalaran analitik berupa posisi duduk secara berhadapan. Dalam acara pertemuan, sebanyak 6 orang A, B, C, D, E, dan F duduk di hadapan meja berbentuk persegi panjang yang diletakkan di depan sebuah panggung dengan 3 kursi yang saling berhadapan, dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, B duduk berseberangan dengan F dan A. Kemudian E dan B duduk pada kedua ujung meja di sisi yang sama membelakangi panggung, dengan E berada pada ujung sebelah kanan. Ketentuan yang ketiga, C berada di sebelah kanan B. Ketentuan yang keempat, F duduk berhadapan dengan E. Jika A tepat di sebelah kanan F, siapa yang duduk berhadapan dengan B? A, C, B, E, C, D, D, A, E, F. Silakan teman-teman untuk dikerjakan terlebih dahulu. Kira-kira mana jawaban yang benar. Oke teman-teman, kalau sudah mulai mengerjakan, mari kita sama-sama bahas soal ini. Pertama, kita akan buat dulu meja yang berbentuk persegi panjang dengan ada 6 kursi dengan susunan 3 kursi yang saling berhadapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kursi, 3 kursi yang saling berhadapan. Langsung saja kita ke ketentuannya. B duduk berseberangan dengan F dan A. B duduk berseberangan dengan F dan A. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman bahwa pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang belum pas, yang belum pasti. Karena B ini berseberangan dengan F, bisa di sini, bisa juga di sini, bisa di sini, bisa di sini. Yang jelas dia berseberangan sama F dan A. Oleh karena itu pernyataan yang belum pasti, triknya kita tinggalkan dulu dan kita kerjakan pernyataan yang sudah pasti. Lanjut. Kita ke pernyataan yang kedua. E dan B duduk pada kedua ujung meja di sisi yang sama membelakangi panggung. Berarti kalau membelakangi panggung, mereka duduk di sini, teman-teman. Di sini, belakang panggung, mereka duduk di kedua ujung meja. Berarti di sini dan di sini. Kemudian dijelaskan dengan E berada pada ujung sebelah kanan. Berarti ujung sebelah kanan berarti di sini. E di sini. Berarti kalau E di sini, B juga di ujung, B-nya berada di sini, teman-teman. Oke, lanjut ketentuan yang ketiga. C berada di sebelah kanan B. Sebelah kanan B di sini, berarti C ada di sini. Kemudian lanjut yang keempat pernyataannya. F duduk berhadapan dengan E. F di sini, teman-teman, karena dia berhadapan sama E. Jika A tepat di sebelah kanan F. Sebelah kanan F berarti di sini, berarti A ada di sini. Siapa yang duduk berhadapan dengan B? Perhatikan teman-teman, yang belum mempunyai kursi itu adalah si D, berarti ini isinya si D. Ya kan, jawabnya A, C, B, E, C, D, D, A, E, F. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi yang berhadapan dengan si B itu adalah si D, teman-teman. Baik teman-teman, ya, kira sudah paham untuk soal ini. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Oke, di soal yang ketiga, pada saat rapat Karang Taruna, 6 orang pengurus Karang Taruna, Thomas, Bambang, Christian, Okto, Muhammad, dan Ivan, diberikan kursi tempat duduk di bagian depan dengan nomor urutan 1 sampai 6 dari kiri ke kanan dengan aturan sebagai berikut. Thomas tidak duduk di kursi paling tinggi, pinggir. Bambang duduk tepat di sebelah kiri Christian. Kemudian pernyataan yang terakhir, Okto duduk di kursi nomor 1. Jika Muhammad duduk di antara Ivan dan Okto, siapa yang duduk di kursi nomor 6? A. Muhammad, B. Thomas, C. Ivan, D. Christian, E. Okto. Silakan teman-teman untuk mencoba mengerjakan kira-kira mana pilihan yang tepat atau pilihan yang benar. Oke, kalau teman-teman sudah mengerjakan, mari kita lihat sama-sama bagaimana pembahasan soal ini. Karena ini mereka duduk di meja dengan nomor urutan 1 sampai 6 dari kiri kanan, maka kita akan
membuat dulu meja sebanyak 6 buah yang berurutan nomor 1 sampai 6 dari kiri ke kanan. Baik, ini meja pertama, kedua, 3, 4, 5, dan 6 dari kiri ke kanan. Baik, kita langsung ke ketentuannya. Thomas tidak duduk di kursi paling pinggir. Thomas tidak di pinggir berarti nggak mungkin di 1, tidak mungkin juga di 6, bisa di 2, 3, 4, dan 5. Karena ini juga belum pasti, kita tinggalkan terlebih dahulu pernyataan atau ketentuan yang pertama. Kita lanjut ke ketentuan yang kedua. Bambang duduk tepat di sebelah kiri Christian. Christian juga kita nggak tahu posisinya, apa di sini, di sini, di sini, atau di sini, di 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga kita juga tinggalkan karena belum pasti. Ketentuan yang ketiga, Okto duduk di kursi nomor 1, berarti Okto ada di sini, teman-teman. Jika Muhammad duduk di antara Ivan dan Okto, Muhammad duduk antara Ivan dan Okto, berarti Muhammad di sini. Biar di sini siapa, teman-teman? Si Ivan, sehingga memenuhi pernyataan bahwa Muhammad duduknya di antara Ivan dan Okto. Lihat teman-teman, masih ada 2 pernyataan yang belum kita kerjakan tadi. Thomas tidak duduk di kursi paling pinggir, berarti Thomas nggak mungkin nomor 6 ya, tidak mungkin nomor 6. Kemudian bisa di 5, bisa di 4. Tapi kita lihat ketentuan yang kedua, Bambang duduk tepat di sebelah kiri Christian, berarti Bambang dan Christian ini duduknya harus berdekatan. Thomas nggak mungkin di sebelah 6, di nomor 6, dan nggak mungkin juga di nomor 5, karena kalau dia berisi Thomas di nomor 5, maka antara Bambang dan Christian akan terpisah. Sedangkan Bambang dan Christian berdasarkan ketentuan harus duduk berdekatan. Maka Thomas tidak mungkin duduk di nomor 6 paling pinggir, tidak mungkin juga duduk nomor 5 karena akan memberikan jarak antara Bambang dan Christian, maka Thomas itu berada di nomor 4. Lihat, Bambang duduk di tempat di sebelah kiri Christian. Kalau sebelah kiri berarti di sini, berarti Bambang di sini. Dan yang di nomor 6 adalah Christian. Kita lihat pilihannya: A. Muhammad, B. Thomas, C. Ivan, D. Christian, E. Okto. Yang benar adalah yang Christian, jawaban yang D. Jadi yang duduk di kursi nomor 6 itu adalah si Christian. Baik teman-teman, itulah untuk pembahasan kita video pada kali ini untuk tes penalaran analitik yang sering masuk dalam tes CPNS dan mungkin juga nanti juga akan masuk dalam tes P3K. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya sarankan untuk sering-sering berlatih soal seperti ini, karena semakin sering teman-teman berlatih maka akan semakin mudah dalam menyelesaikan tipe-tipe soal seperti ini. Dan jangan lupa kepada teman-teman sekalian untuk selalu belajar. Mudah-mudahan diberikan keberhasilan dalam tes CPNS pada tahun ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.